selamat pagi. Selamat bertemu kembali di acara renungan pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Miss akan ajak semuanya untuk merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan pujian kehadirat Tuhan. Bapa, kami telah menaikkan pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tumbuh dalam hati dan pikiran kami. Berkati Tuhan setiap guru kami, berkati setiap orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai anak-anak, apa kabar? Yuk, Mister ajak untuk setiap anak-anak yang pagi hari ini mau mendengarkan kebenaran renungan firman Tuhan. Mister ajak semua anak-anak, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan, kami tiba saatnya pada hari ini kami mau bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati kami yang mendengarnya supaya lewat firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Sehat luar biasa bukan? Nah, hari ini Mister mau membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Mister membawakan cerita firman Tuhan, ada satu ayat yang ingin Mister bagikan buat anak-anak semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35.
Ya, Mister bacakan. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, firman Tuhan pagi hari ini anak-anak, kita belajar tentang kasih. Nah, mengapa kita harus mengasihi? Karena mengasihi adalah perintah Tuhan kepada kita supaya kita saling mengasihi, ya. Nah, hari ini Mister akan bercerita. Nah, pada tahun 1965 ada 5 orang misionaris tiba di sebuah kota yang bernama Ekuador di wilayah Amerika Selatan. Pada saat mereka tiba di sebuah kota yang bernama Ekuador, mereka tidak tahu bahwa di kota itu mereka menjelajahi sebuah kota, mereka memasuki hutan. Nah, waktu kelima misionaris ini memasuki hutan, tanpa diduga-duga mereka bertemu dengan sekelompok suku. Nah, suku ini bernama suku Wadani, yang pada saat itu suku ini terkenal sangat kejam. Pada saat kelima misionaris ini masuk ke dalam hutan, apa yang terjadi? Nah, tiba-tiba kelima misionaris ini mereka ditangkap. Nah, pada saat mereka ditangkap, nah, kelima misionaris ini dibunuh. Nah, dan akhirnya salah satu dari misionaris itu yang bernama Jim Elliot, bahwa mereka datang menjumpai suku Wadani, mereka ingin memberitakan Injil. Ya, Jim Elliot dan kawan-kawannya memberitakan Injil, membawakan kasih Tuhan. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Nah, pada saat itu tanpa diduga-duga suku Wadani, salah satu dari suku Wadani, yaitu pemimpin suku Wadani, mereka bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dan berita kematian 5 orang misionaris itu terdengar sampai di sebuah kota yang bernama kota New York. Dan akhirnya berita itu disampaikan kepada istri dari kelima misionaris. Mendengar kematian suami mereka, 5 dari istri misionaris ini, mereka pergi ke tempat sebuah hutan di mana suku Wadani berada. Dan ketika kepala dari pemimpin suku Wadani bertanya, "Siapakah engkau?" Nah, istri dari salah satu misionaris ini menjawab, "Kami adalah istri dari para misionaris yang engkau bunuh, dan kami datang ke sini karena kasih Tuhan." Nah, dari situ akhirnya kepala pemimpin suku Wadani menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan, karena kedatangan istri-istri dari para misionaris itu, mereka membawa damai, yang mereka membawa kasih kepada orang-orang yang ada di suku Wadani. Akhirnya semua dari kelompok suku Wadani mereka percaya, bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, lewat kisah ini anak-anak kita belajar sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal 13 ayat ke-34 sampai ayat yang ke-35. Mister akan membacakannya sekali lagi. "Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, ini adalah perintah Tuhan kepada setiap kita. Jika kita mengasihi, itu tandanya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Nah, mulai hari ini mari kita belajar ya apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk mengasihi. Ya, firman Tuhan mengatakan mengasihi bukan cuma lewat perkataan, lewat ucapan, tapi kita mengasihi lewat perbuatan kita, lewat perilaku kita, lewat sikap hidup kita. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan dan juga lewat cerita firman Tuhan hari ini, mari kita belajar lewat keteladanan Tuhan Yesus, sebagaimana Tuhan Yesus dia mengasihi setiap kita dengan cara dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Amin. Buat firman Tuhan, yuk Mister ajak setiap anak-anak kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Tuh, biar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan ajarkanlah kami sebagaimana Tuhan memerintahkan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu saling mengasihi antara satu dengan yang lain, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin.